Maqalat Al-Islamiyin, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Juz 1. Pengantar Pentahqiq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan segala nikmat-Nya, semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan atas nabinya yang pemungkas, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Selanjutnya, sudah sejak lama aku menyempatkan diri untuk mempelajari secara mendalam terhadap dua buku yang ditulis seorang tokoh Islam, Syekh al-Islam Abi al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim al-Hurani al-Dimishqi yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dua buku tersebut berjudul Manhaj al-Sunnah al-Muhammadiyah fi Naqd al-Syiah wa al-Qadariyah dan Muwafaqat Sharih al-Maqul li Sahih al-Manqul. Setiap hari aku membaca beberapa halaman, dan pada akhir setiap pembahasan aku senantiasa mencatat pandangan-pandangannya yang sangat penting, yang akan disampaikan kepada para pembaca lainnya. Dan aku pun senantiasa mendapatkan ilmu yang berlimpah dari penulis buku tersebut, yang telah membahasnya secara luas dan mendalam terhadap segala hal yang dikemukakan umat Islam pada waktu itu. Di samping itu, buku tersebut dipaparkan dengan dialog dan diskusi yang panjang lebar, berwawasan pemikiran yang sanggup memilah berbagai pandangan, disertai pula dengan kemampuan mempertahankan argumentasinya sehingga membuat keheranan seseorang tak kunjung usai. Namun pada hari itu pula, kiranya ada suatu hal yang sangat menyita perhatianku, mengapa Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah tidak henti-hentinya menuturkan perintis aliran Ahlussunnah wal Jamaah Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa Abdillah bin Qasis al-Asy'ari, wafat pada awal bulan Rabi, al-Tsani abad ke-7 Hijriah. Berbagai sanjungan ditujukan kepada al-Asy'ari, karena beliau dianggap lebih condong kepada pandangan tokoh Islam salaf waktu itu. Tokoh Islam pada waktu itu tiada lain adalah Ahmad bin Hanbal yang hanya pengikutnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati penulis dan pentahqiq pandangan aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Juga diturunkan bahwa penulis buku tersebut seorang yang telah banyak membuat sanjungan dan kebesaran bagi dirinya. Secara umum penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Abu Hasan al-Asy'ari penulis buku Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musyallin. Kemudian kiranya aku belum merasa jenuh membaca buku tersebut, sehingga rasanya aku ingin sekali terus membaca buku-buku yang ditulisnya, diantaranya yaitu, buku Maqalat ini. Dan apa yang dikemukakan dalam buku tersebut rasanya aku jadi mengetahui bahwa pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah mengacu dan merujuk kepadanya. Sehingga keinginanku senantiasa bergelora untuk menggeluti buku Al-Maqalat, sampai aku mendapat kesempatan menyebar, luaskannya sesuai yang dikehendaki para cendekiawan ulama dalam bidang ilmu agama ini. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dengan bersungguh-sungguh aku berusaha mentahqiq naskah aslinya, menerangkan, secara jelas dan ringkas dengan merujuk kepada buku-buku yang sesuai dengan materi pembahasannya, serta tak lupa mengacu kepada buku-buku sejarah tarikh karena tidak sedikit para pengikut aliran teologi Islam banyak menyimpang jauh dari peristiwa sejarah yang pernah dialaminya, sebagaimana banyaknya kesalahan mereka terhadap suatu peristiwa sejarah dan para tokoh pelakunya. Pada Galibnuya, secara umum bertujuan menjelaskan dan mendudukkan suatu peristiwa sejarah pada proporsinya. Dan aku pun telah berusaha ke arah itu tidak kurang dari 2 tahun lamanya. Adapun setelah itu semua, aku akan menyempurnakan buku ini dengan mengetengahkan materi pembahasannya secara rinci dan mengemukakan keterangan-keterangan yang benar kepada para pembaca, sehingga timbul keyakinan dalam mempelajarinya. Juga, terhadap pentahqiqan buku ini, dan kepada orang yang mempelajarinya di setiap saat secara bersungguh-sungguh disampaikan penghargaan yang tinggi. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian bersemayam dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Pentahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Pendahuluan. Maha terpuji Allah, Tuhan semesta alam, keselamatan semoga selalu menyertai Rasulullah, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Tatkala Allah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, kondisi dunia berada dalam ketidakmenentuan akibat terkungkung dalam kejahiliahan, kezaliman, taklid, anarkisme moral, dan porak-porandanya fondasi kehidupan sosial. Masyarakat Arab ketika itu merupakan umat yang tenggelam dalam kejahilan dan pemujaan terhadap berhala. Mereka tidak memiliki kemajuan dan keteladanan dalam kehidupan sosial yang sehat. Mereka tidak memiliki rasa belas kasihan atau kelembutan jiwa.
Tidak ada pula pembimbing yang memalingkan mereka dari praktek penipuan dan perampokan, tradisi berperang, merampas hak-hak, dan kehormatan, memusnahkan anak-anak perempuan dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Mereka juga tidak memiliki kecemerlangan akal, kepekaan penalaran dan cahaya pengetahuan yang jahir di antara mereka dan para penyembah berhala, berusaha mendekatkan diri padanya, senang mendatangi tukang sihir, dukun dan orang pintar yang diharapkannya dapat menyingkap rahasia di balik tabir kehidupan dan dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan dan perpecahan. Kalaupun di antara mereka ada yang memeluk agama, itu pun memeluk agamanya yang telah berubah dan praktek peribadahannya yang telah diganti oleh bentuk yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara. Mereka merupakan masyarakat yang selalu membungkus amal kebaikannya agar terlihat senantiasa cantik. Mereka mempercayai akidah Trinitas, kesatuan dengan Tuhan Hulu dan adanya perantara antara Khalik dan makhluk. Mereka ini adalah masyarakat yang menjauhkan diri dari penggunaan akal sehat untuk kemudian meyakini bitah yang dilakukan rahib-rahib Nuya, seperti keyakinan antropomorfisme dan lainnya yang tidak pantas untuk diatributkan kepada Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Mereka merupakan masyarakat yang meyakini jasad yang luhur, halus mengatakannya dengan tempat peribadatan, sinagog dengan mengagungkan dan mensucikannya. Orang-orang non-Arab pun kala itu tidak kalah bobroknya, di antara mereka ada yang menjadi penyembah berhala, api, materialis, mengingkari hal-hal yang metafisis, dan menolak kenabian. Kalaupun ada yang beragama, maka keberagamaannya itu tidaklah lebih baik dari apa yang diyakini oleh orang Arab. Mereka juga tidak bisa dijadikan sebagai pembimbing ke jalan yang lurus. Di tengah gejolak sosial dan gejolak agama seperti ini, Allah mengutus hamba pilihannya menjadi utusan Rasul, yakni Muhammad bin Abdullah dengan membawa hidayah dan agama yang hak, untuk menggantikan agama yang lainnya, walaupun ternyata orang-orang kafir tidak menyukainya. Ia membangun argumentasi, membangkitkan kefungsian akal, mengajak manusia untuk memuliakannya, menyadarkan keputusan terhadapnya dan mengajak masyarakat untuk mencampakkan taklid dan tidak mengangkat manusia menjadi Tuhan selain Allah. Untuk menyukseskan dakwah dan hal-hal semisalnya, ia menempuh cara yang tidak menyudutkan perasaan dan jangkauan pemahaman masyarakat, dan juga tidak melambung tinggi dari kemampuan mereka yang dapat menjauhkannya dari pengetahuan yang sebenarnya tentang hidayah dan agama yang didakwahkan. Begitu juga tidak terlalu sederhana sehingga sebagian orang tidak merasa terhina dan teringkari. Lihatlah betapa ajakan berikut sangat memuliakan akal dan ilmu serta menegaskan argumentasi dengan cara yang gamblang dan etis. Firman-Nya, katakanlah wahai pemegang kitab suci, ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikan, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu ini, sewajarnya, membantah tentang hal yang kamu ketahui. Mengapa kamu membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi, menyerahkan diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jika Anda selesai membaca ini, maka renungkanlah betapa mudahnya dipahami oleh akal. Dengan demikian, tidak perlu memahaminya susah payah. Selanjutnya bacalah untuk kedua kalinya dan renungkanlah, apakah pernah didapati ungkapan perkataan yang lebih baik dan lebih argumentatif. Adakah ditemukan dalam mata rantai ahli logika yang selalu dibanggakan oleh para peneliti, ungkapan-ungkapan yang lebih baik daripada ayat ini? Jika Anda sudah merasa yakin dengan semua ini, maka ketahuilah bahwa Anda akan menemukannya dalam seluruh wahyu Allah yang diterima Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam seluruh timbingan Allah yakni sunnah Rasul-Nya, dan dalam seluruh kehidupan kesehariannya. Ketahuilah bahwa Anda akan menemukan teladan-teladan dan kemuliaan dalam agama ini, sebagaimana telah diisyaratkan sebagian kekhususannya di atas kepada kita sekalian. Orang Arab, ketika melihat kehancuran argumentasi mereka dan setelah menentangnya, tidak tinggal diam sampai di situ saja, melainkan ia memilih dan mengikuti agama ini dengan gembira. Mereka melihat Nabi memberikan atribut kepada Tuhan dengan atribut yang diberikan kepada Tuhannya yang Maha Suci, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan sesuai dengan kemampuan akalnya sedikit pun dari hal-hal seperti itu. Padahal dalam masalah salat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang diketahui terkandung perintah dan larangan kualitas hukum.
Begitu juga berkenaan dengan keadaan hari akhirat, surga dan neraka, kita dapat mengatakan, tak seorang pun yang bertanya tentang atribut, sifat Tuhan selain yang telah disifatkan Tuhan bagi dirinya. Hal itu demikian adanya, karena persoalan ini akan menggiring kepada pengklaiman-pengklaiman. Makanya kita belum pernah menemukan riwayat yang mengatakan bahwa ada di antara mereka yang merasa tidak memahaminya untuk selanjutnya bertanya guna mengungkap keraguan-raguan, menghilangkan ketidakyakinan atau menghalau kabut tebal yang menghalangi, sebagaimana yang terjadi yang diambil dalam hadits yang cukup banyak penjelasannya tentang pertanyaan yang diajukan dalam bidang hukum halal dan haram, keadaan pada saat kiamat, dan persoalan fitnah, petaka besar, dan semisalnya. Semua ini menjadi bukti bahwa mereka memahami ketuhanan dengan begitu mudah tanpa harus memfilsafatkannya. Di antara yang menyejukkan pandangan dari para pengkodifikasi hadits Nabi dan berdasarkan atsar-atsar salafiyah, adalah bahwa tidak pernah sama sekali terjadi memperdebatkan sifat-sifat Tuhan, sungguh pun dengan secara baik-baik apalagi dengan cara tercela dari salah seorang sahabat sekalipun dengan perbedaan tingkat dan jumlahnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah akan makna sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan yang telah diatributkan bagi dirinya. Didapatkan dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah. Mereka mengetahui seluruh makna dan memilih diam dalam memperdebatkan sifat-sifat Tuhan. Mereka tidak pernah membeda-bedakan sifat-sifat tersebut menjadi sifat zati dan sifat fi'li, melainkan mereka menetapkan sifat-sifat azali bagi Tuhan, seperti sifat mengetahui, al-ilm kuasa, al-kudrat hidup, al-hayat berkehendak, al-iradat melihat, al-basar mendengar, al-samak berbicara, al-kalam mulia, al-jalal agung, al-ikram pengasih, al-jawad pemberi nikmat, al-inam perkasa, al-izu dan luhur, al-usmah. Mereka hanya memiliki kalimat seperti itu. Begitu juga, mereka memutlakkan makna yang telah dimutlakkan Tuhan sendiri bagi dirinya, seperti wajah, tangan dan semisalnya, seraya tetap menafikan kesamaan dengan makhluk. Mereka menetapkan tanpa ada keraguan, mensucikannya tanpa kebatilan. Mereka bersepakat untuk mengakui sifat-sifatnya apa adanya sebagaimana diajarkan, tidak ada yang berusaha mengargumentasikan sifat keesaan Allah dan kerasulan Muhammad selain dengan Al-Quran, tidak ada yang pernah mengambil cara-cara kaum teolog dan tidak juga para filosof. Dalam keadaan ini, yakni sebagaimana telah diuraikan di atas, berakhirlah kurun awal. Para sahabat Rasulullah dan orang yang mengikutinya secara baik adalah orang yang memahami apa yang diuraikan Rasulullah dari Tuhannya. Mereka tidak memandang periu untuk berfilsafat, dan tidak juga terhadap metode pembahasan kalami teologis yang bertumpu pada filsafat. Terhadap kitab suci yang diwahyukan Allah, berisi hak-hak terhadapnya dan terhadap sesama yang harus dipenuhi, sebuah kitab suci berbahasa Arab yang jelas, mereka telah memahami ungkapan-ungkapannya. Jika mereka merasa perlu untuk mengungkapkan makna yang tidak dipahaminya, maka mereka menanyakannya kepada Rasulullah. Kalaulah tidak demikian, lantas untuk apa mereka tidak mau memahami ungkapan-ungkapan yang berbicara kepada mereka dari kitab suci itu? Bagaimana mungkin mereka tidak bertanya, selain bahwa mereka telah memahami maknanya? Lisan Rasul adalah lisan Arab, dan permasalahan yang biasa diperbincangkan di antara mereka itulah yang menjadi perbincangan Al-Quran. Mayoritas mereka adalah bangsa Arab yang mampu berbicara dengan bahasanya yang baik ini benar, serta memahaminya jika ada yang berbicara dengannya. Adapun bagi orang non-Arab, tidaklah perlu menguasai kemahiran sebagaimana yang dimiliki orang Arab asli, melainkan cukuplah mengetahui seluk-beluk bahasa dan kehususannya. Jika hal itu sudah tercapai, maka jalan terbentang baginya untuk mampu memahami sebagaimana orang Arab asli. 2. Pada masa kurun awal, hidup dua orang tokoh yang mengajarkan kepada masyarakat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan juga tidak diajarkan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka juga mempengaruhi sebagian kecil sahabat, dan sebagian besar tabi'in, pemangku bendera Islam dan sebagian penduduk Madinah. Salah satu tempat kelahiran agama Islam, tempat diturunkannya wahyu kepada Rasulullah, tempat berhijrah, dan tempat tumbuhnya pribadi-pribadi suci. Kedua tokoh tersebut masuk Islam dengan target buruk niat jahat, dan boleh jadi kemenangan-kemenangan yang diperoleh umat Islam dalam penaklukan berbagai wilayah telah menumbuhkan dalam jiwanya sifat kecewa dan dendam, yang membuatnya berkesimpulan untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Salah seorang di antaranya pemeluk Nasrani bangsa Irak bernama Susan yang masuk Islam kemudian bersahabat dengan Mabad bin Abdillah al-Juhani al-Bisri. Dalam dirinya terkandung racun yang berbahaya, dan mengajarinya tentang qadar. Mabad inilah akhirnya yang pertama kali membicarakan masalah qadar dalam agama yang dibawa Muhammad. Ia datang ke Madinah untuk menghasut masyarakatnya. Tokoh-tokoh dan masyarakat pada zaman itu memperingatkan untuk menjauhinya. Diriwayatkan, ketika hal itu disampaikan kepada Ibnu Umar, maka ia mengumumkan berlepas diri. Hasan berkata, jauhilah Mabad, karena ia sesat dan menyesatkan.
Diriwayatkan bahwa tatkala Muslim bin Yasar sedang duduk bersandar di sebuah tiang masjid, ia berkata, sesungguhnya Mabat itu berbicara layaknya penganut Kristiani, dan ia tidak berhenti darinya hingga Abdul Malik bin Marwan menangkapnya untuk kemudian dihukum mati dan disalib di Damaskus pada tahun 8 Hijriah. Mabat al-Juhani mentransferkan pahamnya kepada muridnya, Gilan ibnu Marwan ibnu Muslim al-Dimishki. Di antaranya ia berpendapat, qadar baik dan buruk berasal dari manusia, imamah kepemimpinan itu boleh dari selain keturunan Quraisy, setiap orang berhak menegakkan Al-Quran dan Sunnah, imamah juga tidak sah kecuali dengan kesepakatan konsensus masyarakat. Hidupnya berakhir setelah ditangkap oleh Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan dengan mencincang kaki tangannya. Adapun tokoh satunya lagi adalah seorang Yahudi yang bergaul dengan kaum beriman, lalu ia memeluk Islam dengan menyembunyikan niatnya untuk menyiasati Islam. Ia adalah Abdullah bin Wahab bin Saba, yang terkenal dengan panggilan Ibnu Sauda. Kita telah banyak membicarakannya, dan dirasa cukup di dalam komentar-komentar pelengkap buku ini. Cukuplah menyebutkan 3 masalah yang dia munculkan, yang merupakan petaka dan mengada-ngada. Pertama, ia adalah orang yang pertama kali mengada-ngada tentang wasiat imamah dari Rasulullah terhadap Ali ibnu Abi Thalib. Ia berbicara tentang imamah dan kekhalifahan Ali yang diwasiatkan, dengan nas agama. Kedua, ia adalah orang yang mula-mula mengemukakan pendapat kembali hidupnya Ali, dan juga Rasulullah setelah kewafatannya. Ketiga, ia adalah orang yang mula-mula mengatakan bahwa Ali tidak mati terbunuh, namun ia tetap hidup. Ia berada di awan, geledek itu suaranya dan kilat itu merupakan cametinya, dan di dalam diri Ali terdapat bagian dari diri Tuhan. Ia pasti akan datang ke bumi mengisinya dengan keadilan, sebagaimana sekarang ini dipenuhi oleh kejahatan. Hampir keseluruhan dari keputusan-keputusan logika seperti ini diambilnya dari umat Yahudi yang diajarkan golongannya ketika itu. Namun untuk membenarkannya, ia berdalih dengan kisah-kisah tentang keadaan Nabi Musa, tentunya dengan berbagai bumbu dan perubahan. Akibat dari pendapat yang kacau seperti ini, yang merupakan hembusan racun Abdullah ibnu Saba, maka perbedaan pendapat dan kelahiran firqah-firqah menjadi tak terhindarkan. Di antara yang paling banyak mendapat penganutnya adalah golongan Rafidah ekstrim. Bukanlah mereka berpendapat bahwa sesungguhnya mamah kepemimpinan itu terbatas kepada orang tertentu, sebagaimana halnya Syiah Imamiyah berkata, imamah itu terbatas hanya 12 imam saja, dan pendapat aliran Syiah Ismailiyah bahwa imamah itu terbatas hanya sampai pada keturunan Ismail ibnu Iyafar al-Sadiq saja. Selanjutnya, bukanlah kebanyakan para pengikut aliran Syiah Imamiyah meyakini kebangkitan kembali para pemimpinnya ke dunia setelah kewafatannya. Dan itulah yang diisyaratkan melalui ungkapan Qutsair ibnu Abdurrahman yang masyhur dengan panggilan Qutsair, Isah dalam syairnya. Seseorang penerus imam, yang tiada mengenyam kematian sampai panji-panji mengiringkannya ketika berkuda. Dia memang gaib, tiada terlihat, sampai datang masanya dan kini di Ratwa, madu dan air melimpahinya. Demikian pun Al-Said Al-Hamiri bersyair. Dia gaib dari para pengikutnya hingga mereka pun berkata di kota Taibah, perut bumi mengandungnya. Selanjutnya, bukanlah pula di antara aliran Syiah Imamiyah ini banyak yang berkeyakinan bahwa unsur ketuhanan ilahiyah menyatu dalam diri para imam pengganti Ali ibnu Abu Thalib. Dan yang demikian ini menurut mereka yang berhak memegang imamah, berdasarkan pendapat ini sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah maka dinasti Fatimiyah memegang penuh kepemimpinan imamah di Mesir. Ibnu Saba inilah yang telah memberikan pengaruh terjadinya fitnah terhadap Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Dan kobaran apinya masih terus menyala, yang kemudian diikuti oleh sejumlah manusia, sehingga mengakibatkan terbunuhnya khalifah yang dihukumi zalim oleh mereka. Ia memiliki pengikut yang banyak di setiap penjuru wilayah Islam. Itulah sebabnya mengapa aliran Syiah banyak pengikutnya. Hal demikian terus berlanjut, sehingga kekuatan mereka semakin bertambah seiring dengan makin bertambahnya pengikut mereka. 3. Pada kurun pertama juga, pengikut-pengikut Ali dari golongan Syiah terpecah belah, timbul saling bermusuhan, masing-masing berusaha meraih pengikut sebanyak-banyaknya dan akhirnya peperangan pun tak terhindarkan. Setelah ditebus dengan jiwa dan harta, juga setelah ketaatannya nampak, adalah kaum Hawari, yang sebelumnya mendukung Ali ibnu Abu Thalib dan pertama kali memerangi Muawiyah dan penduduk Syam, sehingga ketika kemenangan hampir diraihnya, mungkin tinggal 2 tumbak lak bahkan lebih pendek, namun ketika itu juga Muawiyah dan para pendukungnya mengatur siasat. Dan akhirnya Amr bin Aish berhasil membawa Ali dan pendukungnya untuk menerima arbitrase tahkim, dan agar proses selanjutnya diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Adapun kaum Khawarij, mereka tidak mau menerima tahkim sebelum dapat mengalahkan penduduk Syam, sebagaimana juga mereka tidak mau menerima pilihan Ali juga Muawiyah. Ketika Ali dan pasukannya memenuhi permintaan Muawiyah, serta arbitrase telah berakhir,
kaum Khawarij memproklamirkan diri menentang pihak Ali dan seluruh pihak yang menerima arbitrase tahkim. Pendirian mereka tidak dapat dilunturkan dengan argumentasi dan nasihat. Mereka menolak untuk kembali mendukung Ali, kecuali apabila ia mengumumkan penolakannya terhadap hasil arbitrase dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ali tidak menyetujui pengumuman tersebut. Ia tidak memilih arbitrase selain bertujuan untuk membendung revolusi kaum reaksioner dan berkeyakinan bahwa dengan pilihannya itu, maka tidak akan ada pengingkaran-pengingkaran, bahkan tidak akan ada maksiat sekalipun. Adalah suatu yang mengganjal dalam pikiran kita sehingga menjadi kepenasaranan, yakni bahwa mereka mengeluarkan diri dari kelompok Ali secara tiba-tiba dan tanpa didahului perselisihan. Padahal mereka adalah pengikut yang sangat fanatik. Mereka keluar dengan alasan memelihara hukum-hukum Tuhan dan ketulusan dalam mengaplikasikannya. Mereka juga dikenal sebagai pemikir Islam yang handal sehingga membuat ragu tiap orang untuk berprasangka terhadap tingkah laku dan tindakannya. Apakah dengan demikian para sejarawan telah mendustakan kita? Baik yang Syiah maupun non-Syiah, mereka menceritakan sebuah gambaran yang memunculkan ekstremitas dan kebatilan serta bersikukuh dalam sesuatu yang tidak perlu disikapi seperti itu. Jika semua fakta ini merupakan kebenaran dari para sejarawan pihak Ali, bagaimana bisa dikatakan benar bagi yang terpercaya untuk mengungkapkan kebenaran? Bagaimana hal itu dibenarkan, sedangkan para sejarawan sendiri belum mengimbangi tulisan para sejarawan golongan Ali atau para pembelanya? Hanyalah sedikit orang kita yang menulis tentang suatu kelompok yang mereka biasa dikatakan bahwa mereka tidak menguraikan masa lalu kelompok Ali. Bagi mereka sama saja untuk memberikan penilaian tentang masa lalu kelompok Ali. Apakah mereka dikategorikan orang-orang yang zalim ataukah yang dizalimi? Jika memang ternyata para sejarawan tidak mendustai kita, dan itu merupakan kemungkinan terbaik, maka apakah dalam golongan Syiah atau orang yang mendukungnya ada orang yang menyembunyikan permusuhannya untuk dimunculkan setiap saat ketika keadaan memungkinkan? Atau ia sendiri berusaha menciptakan kesempatan yang mendukungnya? Apa yang sebenarnya saya maksud adalah, apakah Abdullah ibnu Wahab ibnu Sabah memang nyata-nyata dengan kecerdikan dan kedekatannya terhadap Syiah Ali berusaha menarik simpati masyarakat yakni dengan cara memuliakan Ali, dan terkadang juga mentuhankannya, serta dengan menyebarkan keyakinan bahwa Rasulullah berwasiat tentang kepemimpinan Ali. Semuanya itu hanyalah tipuan belaka. Suatu tipuan yang diciptakan Abdullah bin Wahab bin Sabah dengan maksud agar kelompok pendukung Ali merasa kagum dan salut terhadapnya, yang dalam tujuan sebenarnya adalah menghancurkan semua hubungan Ali dan pendukung-pendukungnya. Ia mengambil sumpah terlebih dahulu untuk berlaku setia terhadap Ali dan dirinya, sebelum mengutarakan maksud yang sebenarnya. Adapun yang sebenarnya terjadi, yang jelas, kaum Khawarij telah memisahkan diri dari kelompok Ali pada Perang Siffin, yakni peperangan antara penduduk Syam yang sebagian besar merupakan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaum Khawarij ini sangat besar, akan tetapi kemudian menjadi mazhab yang memiliki banyak pengikut. Mereka mencampur adukan antara masalah agama dan masalah negara. Makanya tidak mengherankan jika mereka banyak berbicara tentang agama, pokok-pokok dan cabangnya, pandangannya tentang kesetiaan terhadap negara dan pemimpinnya atau bahkan, sebaliknya, sebagaimana akan ditemukan pembahasannya dalam buku ini. 4. Pada masa akhir kurun awal, atau pada masa awal kurun kedua, muncullah seorang tokoh yang dipanggil Jaham bin Safwan di daerah Turmus dan daerah timur. Ia telah melahirkan dan menularkan sikap skeptis terhadap umat Islam, suatu sikap yang memiliki dampak negatif bagi umat Islam yang pada gilirannya, melahirkan malapetaka besar. Namun pengikut dia tidak sedikit. Bagi dia, iman hanyalah mengetahui Tuhan saja, sedangkan kufur didefinisikan sebagai kejahilan tentang Allah. Tidak ada tindakan manusia sedikit pun, semua gerak atau perbuatan pada hakikat adalah tindakan atau pekerjaan Allah semata. Ia adalah pelaku, sedangkan kaitan pekerjaan manusia dengannya adalah kiasan semata, sebagaimana ungkapan, pohon bergerak, angkasa berputar, dan matahari lenyap. Dia menafikan adanya atribut sifat-sifat bagi Tuhan. Ia juga mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan Tuhan adalah baru, Quran adalah makhluk. Karena pendapatnya yang terakhir inilah, maka ada juga yang menghubungkan Jaham dengan Mu'tazilah. Namun, dikatakan, menurut golongan Mu'tazilah, Jaham dalam keburukan tingkah laku dan keengganannya untuk bergabung dengan Mu'tazilah, tak ubahnya seperti Hisyam bin Hakam. Para pemuka agama telah menghukuminya sebagai pelaku bid'ah terbesar terhadap agama, menggiring penganutnya untuk ingkar dan sesat. Masyarakat menjauhkan diri dari pengaruh Jaham dan memeranginya atas nama Tuhan. Mereka juga mencela orang yang berguru kepadanya, yang mengutip pendapatnya atau meniru tingkah laku mereka. Rupanya Tuhan hendak menggiring Jaham bin Safwan menuju kematiannya. Suatu ketika, ia bersama dengan Haris bin Suraij, pada tahun 128 Hijriyah, datang menemui Khalifah Bani Umayyah yang kala itu dipegang oleh Marwan bin Muhammad, akan tetapi Haris bin Suraij menolaknya. Akhirnya ia sendirian menemui dan berbincang-bincang dengan Hakam.
Ketika itu datanglah Salim bin Ahwas, kepala kepolisian beserta para perwira angkatan bersenjata dan para pejabat pemerintahan, para gubernur. Mereka semuanya meminta agar Jahm bin Safwan menghentikan perbuatan dan tindakannya dalam menyebarkan fahamnya, dan agar tidak memecah belah umat Islam, namun ia menolak. Ketika itu, sekelompok masyarakat datang. Jahm bin Safwan memanggil Nasr bin Sayar seorang gubernur Khurasan untuk membela apa yang didakwakannya sebagai ajakan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Namun Nasr bin Sayar menolak untuk menyetujuinya, akhirnya ia tetap tidak diakui sebagai bagian dari umat Islam, bahkan Nasr bin Sayar menyuruh Jahm bin Safwan untuk membacakan buku kepada masyarakat yang di dalamnya berisi biografi Harits bin Suraij. Suatu ketika, setelah dalam suatu temu wicara diskusi Nasr bin Sayar berdebat pandangan dengan Haris bin Suraij sehingga keduanya mengadakan musyawarah, dengan moderator arbiter Mukatil bin Hasan dan Jahm bin Safwan. Keputusannya adalah membebaskan Jahm bin Safwan dari perintah tersebut. Akan tetapi, Nasr bin Sayar menolak untuk menerimanya, sehingga Jahm bin Safwan tetap harus membacakan biografi Harits bin Suraij di masjid-masjid dan di jalanan yang banyak dikerumuni masyarakat. Ketika itu pula sekelompok tentara merasa leluasa untuk membunuhnya, tentunya atas perintah Nasr bin Sayar. Terjadilah bentrokan yang cukup dahsyat yang menyebabkan terbunuhnya banyak orang, termasuk Jahm bin Safwan sendiri, seorang melukai mulutnya, lalu membunuhnya. Ada juga versi sejarah yang mengatakan, ia ditawan terlebih dahulu, lalu Salim bin Ahwar memerintahkan untuk membunuhnya. Namun Jahm bin Safwan berkata, "Aku memiliki jaminan hidup dari ayahmu." Salim menjawab, "Ia tidak pernah menjamin keselamatanmu. Dan kalaupun ia melakukannya, aku tidak akan pernah mempercayaimu, kalaupun ruangan ini dipenuhi bintang-bintang angkasa, dan Isa bin Maryam didatangkan, kamu tetap tidak akan selamat. Demi Allah, andai aku mengandungmu, tentu akan aku gugurkan kandunganku, sehingga kamu mati." Ia akhirnya menyuruh Ibnu Musayyar untuk membunuhnya. Kita ingin sejenak membahas lebih lanjut mengenai Jahm bin Safwan dan Harits bin Suraij yang dijadikan Jahm bin Safwan sebagai tali pegangannya. Hal itu karena kita melihat ada kecurigaan pada keduanya. Keraguan tersebut bermula ketika Kubaca Al-Hafidh bin Katsir berkata, tahun 128 Hijriah adalah waktu terbunuhnya Harits bin Suraij. Adapun sebabnya adalah karena Yazid bin Al-Walid mengirim surat jaminan sampai dia mampu keluar dari Turki dan bergabung dengan kaum muslimin, dan dia kembali berpihak kepada agama Islam dan kaum muslimin setelah mendukung kaum politeis. Jika demikian keadaannya, maka Harits bin Suraij adalah seseorang yang tidak taat dan tidak saleh dalam keberagamaannya. Karena dia telah mendukung kepemimpinan kaum politis, dia bergabung dengan mereka, meminta pertolongan untuk mengalahkan kaum muslimin dan ikut mengerahkan pasukannya memerangi umat Islam. Sedangkan Jahm bin Safwan sendiri adalah sekretaris Harits bin Suraij, bahkan lebih dari itu juga, ia selalu membacakan tulisannya mengenai kelebihan yang dimiliki Harits. Ini bahwa dia adalah penganjur untuk mengikuti ajaran Harits bin Suraij dan jika demikian berarti tulisan-tulisannya bersumber dari kepentingan-kepentingan yang jelek. Data ini memberikan penjelasan apa yang dikatakan oleh Al-Mukrizi mengenai Jahm bin Safwan ini. Dia mengatakan, dia telah membangkitkan upaya tasykik peraguan terhadap Islam yang melahirkan dampak negatif dan malapetaka besar dalam agama Islam. Kesemua ini semakin memperkuat anggapan kita bahwa sebab utama perpecahan yang terjadi dalam Islam, yang dalam substansinya tidak terdapat hal semacam itu, adalah dikarenakan adanya invasi dari mereka ini, yang motivasi utama mereka adalah menghancurkan sesuatu agama Islam yang oleh Tuhan dikehendaki sebagai agama yang melebihi agama lainnya. Tuhan Maha menguasai urusannya dan tidak akan ada seorang pun yang menyerangnya, kecuali Ia menghancurkannya. Sejarah telah mencatat bagi kita, dokumentasi berupa 2 buku yang ditulis pada permulaan abad kedua Hijriah dan juga mencatat orang-orang yang menentang pendapat keagamaan yang dipegang oleh mayoritas muslimin pada saat itu. Kedua buku tersebut adalah Ar-Radalah Al-Qadariyah yang disusun oleh Umar bin Ubaid 80-144 Hijriah. Seorang tokoh, syaikh dan zahid Mu'tazilah dan buku Asnaf Al-Murjiah yang disusun oleh Wasil bin Atta 80-181 Hijriah. Seorang budak Bani Diyah, sering juga dikatakan seorang budak Bani Mahzum, yang dikenal dengan Ghazal, seorang penggagas dan pemuka mazhab Mu'tazilah.